Halo semua, balik lagi dengan kami Migrasi Singaraja dalam section Siraja Podcast. Dalam kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kalian bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Khalda Safita Asyari. Saya merupakan taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, jurusan Keimigrasian, Angkatan 26. Baik, mohon izin perkenalkan diri, saya Made Deni Putra Yuguna, taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, jurusan Keimigrasian, Angkatan ke-26. Oke, jadi kalian sudah berapa lama ada di Imigrasi Singaraja? Mohon izin, jadi kami ini sudah berada di Imigrasi Singaraja kurang lebih selama 8 minggu. Untuk kegiatannya, yang kalian lakukan di Imigrasi Singaraja, apa aja? Jadi karena kami pola pendidikannya adalah pola pendidikan vokasi ya, jadi pendekatannya itu kan lebih kepada 60-70% praktek dan sisanya teori. Jadi pendekatan yang kami lakukan di latihan kerja Bumi Pura, terutama di kantor Imigrasi Singaraja ini meliputi praktik yang dilakukan di lapangan, dan pendekatannya itu pendekatan yang lebih kepada teknis, Bang. Nah, jadi kalau misalnya terutama di saya pribadi itu paling sering itu melaksanakannya itu di seksi intelijen dan penindakan keimigrasian, dan kebetulan kemarin juga saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengawasan di daerah sekitaran Lovina. Mungkin untuk rekan Alsya. Jadi dikarenakan latihan kerja Bumi Pura ini sudah kami laksanakan selama 2 tahun, karena kami tingkat 1, tingkat 2 sudah melaksanakan latja, di mana pada saat tingkat 1, tingkat 2 itu kami hanya mengamati bagaimana proses pelayanan, pengawasan, dan berbagai pelayanan keimigrasian dilakukan di kantor imigrasi. Dan untuk tingkat 3 ini kami mulai melakukan praktik yang didampingi oleh pegawai-pegawai. Jadi kami bisa mengetahui lebih dalam bagaimana praktik pelayanan yang kita lakukan di kantor imigrasi. Jadi yang misalkan di tingkat 1, tingkat 2 kalian cuma mengamati, lanjutnya di tingkat 3 kalian sudah mulai ke pelaksanaan teknisnya. Praktik, ya, siap. Gitu ya. Oke, balik lagi ke zaman kalian awal-awal mencari kedinasan. Itu kan ada banyak banget, ada kedinasan, ada di Akpol, Akmil, kebanyakan orang tahu kayak gitu kan, di BDN, STAN. Nah, kenapa kalian memilih di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan? Kalau menurut saya sendiri, saya memilih Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan terutama pada jurusan keimigrasian, dikarenakan menurut saya untuk imigrasi ini nih berhadapan langsung dengan warga negara asing, berbeda dengan kedinasan lainnya. Jadi itu menambah wawasan saya yang lebih luas, terutama bagaimana menangani orang-orang asing yang datang ke Indonesia, karena kita imigrasi itu sebagai gerbang utama masuknya orang asing itu ke dalam Indonesia. Kalau misalnya dari saya pribadi, mungkin memang pada saat saya SMA dulu saya juga diberikan banyak sekali opsi ya terkait sekolah kedinasan itu. Jadi mungkin kalau misalnya saya pribadi lebih kepada pendekatan minat dan bakat saya, karena kebetulan saya juga minat yang namanya bahasa asing itu, dan juga saya sangat gemar yang namanya berinteraksi dengan orang luar. Nah, jadi mengapa saya memilih Politeknik Imigrasi pada saat itu tuh karena saya sendiri juga sangat ingin mendalami pengalaman saya terkait interaksi akan orang luar. Begitupun juga dengan apa saja sih hukum-hukum yang mengatur ataupun mungkin regulasi-regulasi apa saja yang membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Kurang lebihnya begitu. Kalian berdua tuh lebih ke interest terhadap orang asing ya, terhadap bahasanya gitu. Betul. Nah, imigrasi juga kan tempat masuk dan keluarnya warga negara asing maupun warga negara Indonesia juga kan. Oke. Jadi waktu kalian pertama kali lolos di Poltekim ini, bagaimana reaksi kalian maupun keluarga pada saat kalian lulus? Kalau berbicara pengalaman pribadi, saya pribadi sangat bangga tentunya, meskipun saat itu juga perasaannya sangat campur aduk karena tesnya kan sangat banyak dan seleksinya juga sangat ketat. Dan pada saat itu pun keluarga terus memberikan support, terus memberikan semangat, dan pada akhirnya sampai di titik saya akhirnya dilantik menjadi seorang taruna secara resmi, itu bangganya sangat luar biasa sih. Mungkin kalau dari rekan Alsya? Saya juga luar biasa bangga karena sebelumnya saya juga pernah mengikuti tes Politeknik Imigrasi, dan pada tahun sebelumnya saya tidak lulus, dan saat saya lulus di tahun berikutnya itu sangat bangga, terutama orang tua saya, akhirnya perjuangan yang dinanti-nantikan tergapai. Terus waktu kalian pertama kali lulus kan, udah lolos seleksi, bangga kan perasaannya. Terus kalian menginjakkan kaki pertama kali di Poltekim di mana sih, Tangerang ya? Gandul. Di Gandul. Nah, bagaimana perasaan kalian? Mohon izin kalau misalnya saya pribadi cukup culture shock ya, karena kebetulan saya sebelum akhirnya bisa mendapatkan Politeknik Imigrasi pada saat itu saya sempat menganggur selama setahun, dan mungkin karena kebiasaan di rumah tidak terbiasa bangun pagi dan lain sebagainya, jadinya sangat culture
shock karena kalau misalnya sudah ngomongin masalah taruna terutama kehidupan di asrama kan semuanya diatur gitu ya. Jadi dari bangun pagi, makannya berapa lama dan juga mungkin keseharian yang menekankan kita untuk lebih disiplin gitu. Mungkin itu salah satu culture shock terbesar saya gitu. Kalau rekan Alsia bagaimana? Untuk saya juga lumayan kaget saat masuk ke Poltekim dikarenakan di situ kita belajar kedisiplinan dan manajemen waktu terutamanya. Karena kalau saat kita orang biasa sebelum jadi seorang taruna itu kan untuk bangun tidur itu kan tidak menentu. Saat masuk Poltekim bangun itu teratur dari pagi hingga malam itu semuanya sudah ada jadwalnya. Jadi kita tuh harus bisa manajemen waktu untuk kegiatan fisik dan belajar itu ada pembagiannya. Berarti lebih ke culture shock, perubahan kebiasaan gitu ya? Ya, betul. Mungkin agak malas-malasan di rumah, cuma tidur, bangun, paling olahraga dikit ya kan. Sekarang semuanya diatur, bahkan sampai makan pun diatur gitu ya. Betul. Nah mungkin teman-teman banyak yang penasaran kan, kehidupan taruna itu gimana sih? Bisa nggak kalian ceritakan kehidupan taruna mulai dari bangun tidur sampai nanti malam kayak gimana? Izin kalau kami yang taruni itu biasanya subuh-subuh itu melakukan pengecekan subuh Bang. Habis pengecekan subuh baru kita berangkat ke kampus. Di kampus itu biasanya kita melaksanakan apel pagi. Setelah apel pagi baru pengecekan. Pengecekan itu seperti pengecekan atribut apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian baru kita jam sekitar 8.30. 8.30 sudah masuk ke kelas untuk melaksanakan perkuliahan. Perkuliahan hingga pukul 12. Lalu kita melaksanakan apel siang. Setelah apel siang kita pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Masjid bagi yang Islam, yang Kristen ke gereja, yang Hindu ke pura. Lalu setelah beribadah kita kembali lagi ke kampus melaksanakan perkuliahan hingga sore pukul 17.00. Kemudian kita melaksanakan apel sore dan untuk yang taruni bisa kembali ke asrama dan yang taruna kembali ke kos. Kalau misalkan dari taruna gimana? Kalau misalnya dari taruna juga sebenarnya kurang lebih sama ya nih. Nah mungkin kalau misalnya perbedaannya itu karena saat ini juga kami yang tingkat 3 itu untuk taruna itu kan di kos ya beliau. Dan untuk yang taruni itu tetap tinggal di asrama. Jadi kalau misalnya mungkin dari segi keseharian pembelajaran dan juga yang lainnya itu kurang lebihnya sama. Mungkin perbedaannya itu terletak di kami yang taruna setelah melaksanakan apel sore itu kami kembali ke kosan. Kalau misalnya iya betul. Nah untuk rekan-rekan yang taruni itu kembali ke asrama. Dan untuk mereka sendiri kalau tidak salah juga ada pengecekan malam ya betul ya? Pengecekan malam nggak ada. Oh pengecekan malam tidak ada. Nah jadi untuk mereka itu setelah kembali ke asrama sudah diberikan waktu untuk istirahat dan untuk persiapan untuk besok hari. Kurang lebihnya begitu beli. Terus itu kan lumayan padat ya setiap hari kayak gitu ya kan. Pernah nggak kalian tuh merasa homesick gitu, kayak pengen balik ke rumah? Terus apa yang bikin kalian bangkit dari keadaan homesick itu? Kalau berbicara masalah homesick pasti pernah ya beli ya, karena sudah lama ditinggal oleh keluarga dan juga kalau misalnya saya pribadi juga orangnya sangat dekat dengan ibu saya. Jadi kalau perasaan homesick itu pasti ada. Cuman mungkin yang jadi motivasi utama saya itu adalah karena saya ini juga seorang perintis. Jadi start awalnya itu mulai dari nol sampai di titik saat ini itu, dan mungkin juga karena faktor ekonomi, jadi saya pengen banget yang namanya menaikkan ekonomi keluarga dan juga membantu ibu saya ke depannya. Jadi itu salah satu motivasi terbesar saya sih untuk bisa sampai sekarang. Mungkin kalau dari rekan Alsia bagaimana? Kalau dari saya homesick itu pasti ya Bang ya. Tapi untuk bangkit dari homesick itu saya biasanya bersama teman-teman saya saling menguatkan itu agar tetap semangat. Dan seperti saya lihat teman-teman saya kok dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu yang motivasi saya supaya bisa sampai sekarang menghadapi homesick. Betul, iya. Saling support antara teman. Saling support Bang. Nah, di tengah jadwal yang padat ini, bagaimana cara kalian membagi waktu antara kegiatan fisik, latihan fisik, habis itu pembelajaran, kuliah, terus istirahat, gimana? Izin untuk perkuliahan dan latihan fisik itu sebenarnya ada jadwalnya Bang. Itu kadang pagi ataupun sore dilaksanakan latihan fisik. Kalau perkuliahan sudah ada jadwalnya juga. Jadi paling manajemen waktu itu saat malam hari untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun seperti ada ujian, itu paling jika ada waktu senggang saat dosen antara matkul satu ke matkul lainnya itu kan ada jeda, itu bisa belajar, dimanfaatkan untuk belajar, mengerjakan sesuatu, ataupun di asrama nanti bisa juga dikerjakan. Berarti malam hari itu benar-benar kayak kegiatan bebas itu kan, jadi kalian bisa ngatur waktu entah untuk belajar, betul, gitu. Tergantung pribadinya untuk manajemen waktunya sendiri. Terus selama kalian jadi taruna ini udah berapa tahun? Berarti 3 tahun ya? Siap. Ada nggak kejadian lucu atau nggak kejadian unik yang masih membekas di kalian bersama teman-teman di letting mungkin? Izin untuk
kenangan yang paling membekas sih bukan yang lucu bagi saya, tapi mengharukan ya Bang ya. Apalagi saat pelantikan pertama kali menjadi seorang taruni Poltekim. Itu sangat mengharukan karena sebelum pelantikan itu kita melaksanakan masa basis, di mana basis itu dilaksanakan selama 2 minggu. 1 minggu di BPSDM Gandul, 1 minggu di Marinir. Jadi di situ kita benar-benar ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bagaimana menjadi seorang taruna yang sempurna, disiplin, berintegritas, memiliki juga kepemimpinan. Di situ kita benar-benar ditempa dan kita tuh tidak memegang HP Bang. Jadi kita benar-benar full di tempat untuk menjadi orang yang sempurna. Nah kemudian kita dilantik bertemu dengan orang tua. Kan kita basis nggak ketemu orang tua ya Bang ya. Kita kan asrama ya, tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Tadi saat pelantikan itu saat orang tua datang mencari kita, itu momen terharu bagi saya Bang. Iya, di situ saya nangis. Ya, kalau misalnya ngomongin pengalaman saya pribadi yang paling membekas itu adalah pada saat saya akhirnya bisa mendapatkan ranking di kelas ya Pak. Karena kalau misalnya saya pribadi itu kan saya cukup susah lah kalau misalnya dalam manage waktu untuk bisa mendapatkan waktu untuk belajar, terutama karena seperti yang saya bilang tadi, saya itu juga orangnya cukup culture shock karena sudah pernah menganggur setahun itu. Jadi akhirnya sempat kalau misalnya dibilang stres itu sempat stres lah tipis-tipis, apalagi pada saat awal-awal tingkat 1 transisi ke tingkat 2. Lalu akhirnya pada saat tingkat 2 itu saya akhirnya bisa flow lah, akhirnya bisa mengalir dan akhirnya bisa mendapatkan waktu untuk menyisihkan waktu sedikit untuk belajar dan sekiranya bisa mendapatkan nilai yang bagus dari dosen. Dan untungnya pada saat itu akhirnya saya bisa mendapatkan ranking, dan itu menurut saya hal yang cukup membanggakan sih, karena pendidikan kami itu cukup padat, cukup menuntut kami untuk disiplin, dan di sela-sela pendidikan seperti itu saya bisa mendapatkan prestasi, itu juga merupakan hal yang sangat membanggakan bagi saya sih. Di saat-saat pada sibuk semua. Siap, betul. Nah, mungkin di pikiran masyarakat kan banyak tuh yang berpikir bahwa imigrasi itu cuma buat paspor aja. Nah, di Poltekim ini materi-materi apa aja yang pelajari? Banyak sih Bang sebenarnya yang kami pelajari. Contohnya itu seperti izin tinggal, kami ada mata kuliah tentang visa dan izin tinggal, intelijen keimigrasian, penindakan dan pengawasan keimigrasian, terus selalu tentang pelayanan publik juga ada. Kalau misalnya dari saya pribadi juga, saya kan prodi hukum keimigrasian, jadi pendekatannya itu lebih kepada regulasi-regulasi dan juga dasar-dasar hukum terkait keimigrasian. Mengapa mungkin kalau misalnya masyarakat itu mengeluh paspor itu harus diganti lah, atau mungkin paspor mereka itu harus ditemukan dulu terlebih dahulu, ataupun kalau misalnya hilang tuh nggak bisa langsung buat paspor baru gitu. Kan banyak banget sebenarnya masyarakat yang mengeluhkan itu ya. Dan itu merupakan pelajaran yang sangat penting bagi saya juga, karena itu juga bagaimana cara kita untuk memberikan informasi ke masyarakat gitu. Itu juga salah satu mata kuliah yang ada di keimigrasian, teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian gitu. Lalu juga ada salah satu mata kuliah favorit saya, yaitu kerjasama keimigrasian. Nah itu hubungannya itu sesuai dengan minat saya, karena itu kan interaksi antar negara ya Bang. Jadi hubungan internasional di situ jadinya kejadian. Nah jadi itu salah satu mata kuliah favorit saya sih kalau misalnya ngomongin mata kuliah yang dipelajari di Poltekim. Jadi itu teman-teman. Jadi imigrasi itu bukan cuma buat paspor aja. Kita juga memeriksa tentang izin tinggal warga negara asing, karena kita tuh tempat keluar masuknya warga negara asing di Indonesia. Jadi kita cek sama izin tinggalnya. Habis itu ada juga yang namanya pengawasan keimigrasian. Jadi kita cek aktivitas kegiatan orang asing yang ada di Indonesia, apakah sesuai dengan visanya atau enggak, kayak gitu. Jadi imigrasi itu bukan sebatas tentang pembuatan paspor aja, gitu. Terus dari semua mata kuliah atau praktik yang pernah dijalani, mana yang menurut kalian tuh paling favorit? Tadi kan dari jawab sendiri, mungkin dari Ansa gimana? Izin kalau saya paling favorit itu tentang izin tinggal itu Bang, biasanya. Karena menurut saya izin tinggal itu pasti ada banyak orang-orang yang menyalahgunakan izin tinggal, terutama saat masuk ke Indonesia ini. Itu banyak sekali kasus seperti nanti bisa jadi ada TPPO, terus kadang ada orang asing yang datang ke Indonesia itu menyalahgunakan visanya. Dia menggunakan visa kunjungan atau wisata, malah dia bekerja di Indonesia. Itu saya lebih tertarik ke izin tinggal. Kalau misalkan materi yang paling menantang tuh di matkul apa? Nah, jadi kalau misalnya ngomongin mata kuliah yang paling menantang itu, kalau bagi saya pribadi itu di intelijen dan pengawasan keimigrasian. Kenapa? Karena di situ tuh
kita tidak hanya berbasis kepada dasar hukum dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus tahu bagaimana cara mengolah informasi dan mencari informasi tertentu terkait orang asing. Iya, jadi karena dasarnya intelijen itu kan memang pada dasarnya mengolah data untuk preventif dan juga untuk kedepannya supaya tidak ada lagi orang-orang yang sama melakukan kejahatan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin yang paling menantang itu ya bagaimana cara kita mengawasi mereka. Jadi karena kebetulan juga saya di latihan kerja Bumi Pura ini saya sempat melaksanakan operasi pengawasan. Nah jadi itu banyak tuh ada pihak-pihak hotel yang mungkin belum tahu cara melaporkan melalui laman web APOA gitu, ataupun banyak dari mereka yang memberikan keterangan-keterangan palsu. Misalnya mungkin saat ditanya apakah ada warga negara asing di sini, mereka jawabnya tidak. Padahal kami dan tim itu juga sudah melihat di situ tuh ada sebenarnya. Iya betul nih. Jadi yang paling menantang itu sebenarnya di intelijen. Iya, Kan? betul. Karena bagaimana kita menggali informasi, Betul, Bli. mendapatkan informasi, terus pengawasannya juga. Iya. Kan? Nah, selain perkuliahan di kelas, selama pendidikan atau pelatihan itu ada nggak kayak pelatihan tambahan atau pelajaran tambahan di Politeknik? Nah, jadi kalau misalnya di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan itu pendidikannya itu namanya Jarlatso, Bli. Jadi pengajaran, pelatihan dan juga pengasuhan. Jadi tidak mentok hanya di pengajaran saja, ada pelatihan dan juga pengasuhan. Nah, jadi pelatihan ini kalau fokusnya itu adalah lebih kepada pengembangan keterampilan, Bli. Jadi pengembangan keterampilannya itu meliputi pemahaman bahasa atau mungkin sesuatu yang akademik ataupun non akademik, misalnya juga karya tulis ilmiah, atau mungkin misalnya rekan-rekan saya yang minat ke bidang olahraga seperti basket, volley dan lain sebagainya. Itu tergantung peminatannya. Iya betul, ya itu juga disediakan ada di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan itu namanya UKT, Bli. Jadi unit kegiatan taruna. Nah jadi disitulah istilahnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengakomodir taruna-taruna yang sekiranya memiliki minat dan bakat di bidang tersebut, begitu, Bli. Lalu kami ada kelas tambahan, Bang, itu ada 2. Kami itu punya ELT dan CLT. ELT itu English Language Training dan CLT itu Chinese Language Training. Jadi itu tuh kita mempelajari bahasa asing, Cina dan Inggris untuk persiapan bekal kita nanti saat menjadi pejabat imigrasi saat bekerja. 2 bahasa itu aja. 2 bahasa. Inggris aja. Terus seberapa penting kemampuan bahasa asing bagi taruna menurut kalian? Bagaimana proses melatih kemampuan tersebut selama di kampus? Izin menurut saya itu sangat penting karena saat di dunia kerja nanti kita tentunya saja pasti akan berurusan dengan warga negara asing. Dan untuk di kampus cara belajarnya itu dengan tadi mengikuti kelas ELT dan CLT. Betul. Ya kalau misalnya tambahan dari saya mungkin karena secara realita dunia kerja juga kita pasti terus papasan sama orang asing ya, beliau. Ya berhubungan langsung. Jadi itu tuh merupakan nilai yang sangat penting bagi kami untuk dikuasai karena komunikasi antar kedua belah pihak itu menurut saya itu adalah hal yang utama untuk dapat menggali informasi lebih jauh terkait orang asing tersebut. Maka dari itu menurut saya bahasa Inggris itu sangat penting lah kalau misalnya bagi kami yang akan nanti menjadi pejabat imigrasi begitu. Jadi pembelajaran yang diterima di kampus itu ke depan bakal berguna. Ya betul Bli. Terutama di bandara. Betul Bli. Di pengawasan juga. Karena kadang orang Cina tuh kurang bisa bahasa Inggris. Jadi, betul Bli. Nah kebetulan sekarang kan kalian sedang menjalani Lajah Pura ya di kantor imigrasi Singaraja. Betul Bli. Bisa nggak kalian menceritakan pengalaman kalian selama ada di sini? Kalau saya pribadi pengalaman di sini sangat berkesan ya karena saya juga dari tingkat 1 dan tingkat 2 saya pada saat tingkat 2 sempat juga melaksanakan Lajah Pura di sini, tapi pada saat itu saya hanya sebagai pengamat saja, jadi saya tidak langsung terjun ke lapangan gitu. Nah jadi karena akhirnya saya sekarang sudah diberikan kesempatan, itu merupakan pengalaman yang sangat seru sih, terutama di bagian pelayanan karena saya berinteraksi langsung dengan masyarakat, begitupun juga dengan warga negara asing yang datang begitu. Jadi terutama kalau misalnya ngomongin masyarakat ya, masyarakat kan pasti selalu pengen yang namanya pelayanan terbaik gitu. Dan itu suatu challenge buat diri saya sendiri juga karena bagaimana cara saya bersikap, bagaimana saya dapat memberikan informasi yang baik kepada mereka agar mereka juga tidak salah tafsir atau mungkin salah paham gitu dengan prosedur-prosedur pembuatan mungkin paspor atau mungkin izin tinggal dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari rekan Alsya bagaimana pengalamannya?
Izin kalau saya sama, kurang lebih sama, karena di sini saya mulai berinteraksi karena sebelumnya di Kanim, sebelum saya di Singaraja ini saya di Kanim Pekanbaru. Di situ saya belum belajar praktik-praktiknya, di mana saya mengamati. Nah, di sini saya sudah mulai berinteraksi dengan warga negara Indonesia, warga negara asing, terutama saat wawancara dan biometrik warga negara Indonesia. Lalu di pelayanan juga, kemudian saya juga ikut MPP, di mana di Singaraja ini MPP-nya sangat jauh berbeda dengan Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru itu MPP-nya hanya di dalam kota. Kalau di sini keluar, iya, pergi ke Karangasem, Jemberana, dan mengalami berbagai karakter warga Indonesia yang berbeda-beda. Di situ challenge juga bagi saya untuk bagaimana melayani, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terus selama kalian belajar di sini kan ada 4 seksi di sini ya. Seksi mana yang menurut kalian paling berkesan? Untuk saya yang paling berkesan itu di seksi Intel Dakim, karena di situ saya pertama kali melakukan wawancara BAP kepada warga negara asing yang dilakukan selama berjam-jam. Di situ saya belajar bagaimana menyelidiki kasus yang dilaporkan oleh warga negara asing lain terhadap warga negara asing yang terlapor ini. Bagaimana, kenapa, terus digali lebih dalam lagi, dan apakah dia ini terbukti bersalah atau tidak, apakah dia ini pantas untuk dideportasi atau tidak gitu. Kalau misalnya dari saya pribadi di seksi Tikim ini sih yang sangat berkesan, karena kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk berbagi informasi, karena sebelumnya juga saya melaksanakan sosialisasi ke beberapa SMA terkait TPPO dan TPPM, begitupun juga dengan sosialisasi Poltek IMIPAS. Itu menurut saya merupakan momen yang berkesan sih, karena melihat antusias dari adik-adik SMA di sana, melihat bagaimana mereka pengen banget mungkin join bersama Poltek IMIPAS, dan juga memberikan informasi kepada mereka juga terkait keimigrasian itu ya cuma bukan sekedar yang namanya paspor dan lain sebagainya, tapi berhubungan jauh juga ke warga negara asing dan begitupun juga dengan hukum internasional. Jadi seperti itu, Beli. Jadi kan dari 4 seksi itu kalian sudah dapat semuanya. Di pelayanan kalian sudah melayani masyarakat secara langsung. Di intelijen dan penindakan kalian sudah langsung. Betul, Beli. BAP juga. Kalau di Tikim kalian sudah sosialisasi langsung. Nah, setelah merasakan langsung dunia kerja di kantor imigrasi, apakah ada pandangan baru tentang profesi pejabat imigrasi yang sebelumnya belum kalian tahu? Kalau misalnya ngomongin dari pengalaman saya pribadi, sejauh ini saya karena hanya sebagai seorang taruna, jadi saya melihat itu tuh hanya berdasarkan teori-teori. Tapi setelah saya akhirnya bisa praktik di lapangan, saya sekiranya ada pandangan baru lah. Jadi kerjaan di imigrasi itu bukan hal-hal yang sepele begitu. Karena kalau misalnya pakai kacamata orang awam saya dulu tuh, saya ngelihat imigrasi itu ya pasti mikirnya ya cuma oh ya udah ngurusin paspor dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi ternyata ada banyak teori-teori dan juga dasar hukum yang membantu jalannya keimigrasian gitu, dan dimana semuanya juga terhubung. Dan itu pun menurut saya pribadi juga memberikan saya pandangan bahwa imigrasi ini adalah suatu poin yang sangat krusial terutama di Indonesia, karena ini juga bagian penghubung kita ke dunia global nanti begitu. Kalau mungkin dari Alsya bagaimana? Udah Romo aja, pakai yang Dendi. Ini udah lengkap, paket lengkap. Terus selama kalian belajar pura di kantor imigrasi Singaraja, bisa nggak kalian kasih kesan selama kalian berapa minggu sudah di sini? Sudah 8 minggu. 8 minggu ya. Terakhir nanti pulang tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus. Coba kesannya bagaimana selama ada di kantor imigrasi Singaraja? Kesan saya selama berada di kantor imigrasi kelas 2 Singaraja ini sangat memberikan kesan terbaik, karena di sini sangat kekeluargaan, terutama pegawai-pegawainya yang sangat ramah dalam menanggapi kami, terbuka saat kami bertanya, selalu dijawab dan memberikan kami kesempatan langsung untuk melakukan praktik teknis di kantor imigrasi Singaraja ini. Nah, kalau misalkan dari Dendi? Kalau misalnya dari saya pribadi sih, impresi saya sangatlah bagus, karena akhirnya saya sudah diberikan kepercayaan untuk bisa terjun langsung ke lapangan dan mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya itu saya hanya sekadar penasaran gitu ya. Jadi rasa penasaran saya itu sangat terjawab di sini akhirnya, dan begitupun juga dengan bimbingan dan juga arahan dari para mentor dan juga para pegawai di sini yang sangat baik, sangat sabar juga membimbing saya, mungkin karena saya orangnya banyak tanya, jadi mungkin terkadang terkesan risih, tapi saya sangat mengapresiasi juga, saya sangat berterima kasih karena rekan-rekan pegawai juga sangat baik kepada saya, sangat memberikan
banyak memberikan masukan, begitupun juga dengan wawasan yang sangat luas bagi saya yang nantinya saya akan gunakan di dunia kerja, kurang lebihnya begitu, Bli. Nah, mungkin banyak penonton di sini masih SMA mungkin ya. Iya. Terus ada nggak kalian tips-tips atau nggak trik untuk dapat lolos ke Poltekkes? Karena kan tesnya lumayan complicated, agak rumit dikit. Terus ada banyak varian tesnya juga ya kan. Mungkin ada nggak kalian tips dan trik untuk penonton yang mungkin masih SMA? Ya, izin mungkin kalau misalnya berbicara dari pengalaman saya pribadi, karena tesnya itu sangat banyak dan juga tahapan-tahapannya itu begitu rumit. Mungkin kalau misalnya saya pribadi dapat memberikan pesan kepada adik-adik yang berminat untuk masuk ke Poltek IMIPAS itu adalah persiapkan diri sebaik mungkin, karena tidak ada yang tahu, mungkin kuota tahun ini ataupun tahun-tahun ke depannya entah dipersempit atau diperluas. Yang pasti itu persaingan itu pasti akan selalu semakin ketat setiap tahunnya. Oleh karena itu mungkin pesan saya kepada adik-adik SMA, tolong persiapkan diri sebaik mungkin, latih fisik dan juga mental kalian, dan selalu ingat berdoa, karena itu merupakan salah satu faktor terpenting sih kalau bagi saya. Mungkin dari rekan Alsya? Untuk tambahan, jangan lupa belajar, karena SKD itu sangat banyak menggugurkan orang-orang. Jadi kalian harus belajar, ikutilah les atau TO-TO online mengenai sekolah kedinasan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena tidak adalah suatu usaha itu tanpa adanya doa. Berarti selain memperkuat fisik, kan banyak mungkin orang-orang yang kayak latihan fisik terus-terusan, tapi akademis tidak lupa untuk latihan. Iya, betul. Akademis itu sangat penting, teman-teman. Jadi tes pertama pun SKD. Banyak SKD yang banyak orang-orang yang tes SKD terus digugurkan di SKD. Betul. Jadi perkuatlah akademis kalian, lalu perkuat fisik kalian, dan jangan lupa berdoa. Soalnya doa paling penting. Betul. Nah, terakhir nih, kalau misalkan kalian harus menggambarkan Politeknik IMIPAS dengan satu kata maupun satu kalimat, kata apa yang kalian pilih dan kenapa kalian pilih kata itu? Nah, jadi mungkin kalau ada satu kata ataupun satu kalimat yang dapat menggambarkan Poltek IMIPAS itu adalah Poltek IMIPAS Go Champion. Kenapa champion? Karena di sini kami dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tidak hanya dalam segi akademis, tetapi dalam hal kedisiplinan, kepemimpinan, berintegritas, serta gimana menjadi seorang pejabat imigrasi yang profesional. Oke, jadi buat teman-teman semua, mungkin itu semua pertanyaan yang telah saya berikan kepada adik-adik dari Poltek IMIPAS ya. Jadi sekian Si Raja Podcast kali ini. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa drop di kolom komentar. Nanti kami jawab di konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys ya, like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.